Fairy Spot. Coba bayangin deh, di satu sisi kita punya gambaran kesatria kuno dengan kekuatan supernatural. Di sisi lain, ada dukun digital yang pakainya kartu tarot dan laptop. Gimana ceritanya dua dunia yang kelihatannya beda banget ini bisa ketemu? Nah, di bahasan kali ini, kita akan mengungkap fenomena bangkitnya kembali mistisisme Indonesia di era modern, dan percayalah, ini lebih mengejutkan dari yang Anda kira. Sekarang, coba lihat gambar ini. Gerakannya mantap, tatapannya fokus banget. Ini adalah pencak silat. Tapi, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah ini cuma soal berantem, soal bela diri, atau ini sebenarnya jalan spiritual buat memahami diri sendiri? Ternyata ya, jawabannya itu jauh lebih dalam dan menarik dari yang kelihatan di permukaan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari jiwa para kesatria tradisional, terus kita bedah filosofi di baliknya. Kita juga bakal lihat gimana tradisi ini bertabrakan dengan modernitas, gimana mereka beradaptasi, dan yang paling penting, kenapa sih di dunia yang serba logis ini, kerinduan kita akan hal-hal kuno ini justru makin kuat. Yuk, kita mulai petualangan kita kembali ke dunia seni bela diri Indonesia yang otentik. Sebuah dunia di mana kekuatan fisik dan kekuatan gaib itu bukan dua hal yang terpisah, tapi menyatu dalam satu sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Dan pusat dari dunia ini adalah Sang Jawara. Mereka ini bukan sekedar jagoan berantem loh ya. Mereka adalah tokoh masyarakat yang dipercaya punya kesaktian, sebuah kekuatan batin yang luar biasa. Kekuatan ini bisa macam-macam, mulai dari kebal senjata tajam, punya tenaga super, sampai kemampuan-kemampuan gaib lainnya. Nah, ini yang menarik banget. Gimana caranya kesaktian itu didapat? Ternyata ada dua aliran utama. Ada yang namanya ilmu hikmah, yang sumbernya dari ajaran Islam, biasanya lewat jalur sufi. Di sisi lain, ada jangjawokan, yaitu doa-doa dalam bahasa kuno yang akarnya dari kepercayaan animisme, bahkan dari sebelum Islam masuk. Ini nunjukin betapa uniknya lanskap spiritual di Indonesia, tempat berbagai tradisi bisa melebur jadi satu. Dan jangan salah, tradisi Jawara ini nggak hilang di telan zaman. Sosok seperti ini, seorang guru pencaksilat modern, adalah pewaris langsung dari garis keturunan itu. Dia bukan cuma ngajarin gerakan fisik, tapi juga mewariskan sebuah filosofi hidup yang udah bertahan ratusan tahun. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari sosok satria secara fisik, kita coba masuk lebih dalam ke fondasi filosofisnya. Karena disinilah kita sadar, pertarungan yang sesungguhnya itu bukan di luar, tapi justru terjadi di dalam diri kita sendiri. Jantung dari pencaksilat itu adalah konsep ngelmu. Ini bukan soal menang kalah lawan orang lain, tapi tentang sebuah perjalanan spiritual. Tujuannya adalah untuk mengerti diri sendiri, tahu apa kekuatan dan kelemahan kita, dan pada akhirnya menjadi manusia yang punya karakter luhur. Jadi, gimana caranya seseorang bisa mencapai ngelmu? Menurut tradisi Jawa, ada 3 tangga spiritual yang harus dilewati. Pertama itu laku. Ini semacam praktik disiplin buat membersihkan diri. Contohnya puasa atau meditasi. Kalau udah lewat, naik ke level tapa. Ini lebih dalam lagi, di mana seseorang sengaja menyepi dari keramaian dunia buat menajamkan batinnya. Nah, puncaknya, dan ini tujuan utamanya, adalah Manunggaling Kawula Gusti, sebuah konsep filosofis yang dalam banget tentang penyatuan diri sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Dalam filosofi Jawa, ada 5 pilar yang bikin seorang pria itu dianggap sempurna. Punya rumah, istri, kuda, dan burung peliharaan. Tapi, pilar kelima yang melengkapi semuanya adalah curiga atau keris. Ini nunjukin kalau keris itu bukan sekedar senjata loh. Keris itu simbol identitas, status, dan kelengkapan spiritual yang bahkan dipercaya punya kekuatan sendiri. Jadi keris itu bagian dari jati diri seorang pria Jawa. Nah, setelah kita paham betapa kayanya dunia tradisi ini, sekarang kita sampai di titik baliknya. Momen ketika dunia kuno ini berhadapan langsung dengan kekuatan modernitas yang nggak bisa dihindari. Jadi di abad ke-19, datanglah bangsa Eropa. Mereka nggak cuma bawa sistem pemerintahan baru, tapi juga cara pandang yang sama sekali beda. Ini bukan lagi sekedar perdebatan, tapi benturan realitas. Dunia yang tadinya dianggap hidup dan penuh spiritualitas, tiba-tiba dihadapkan dengan dunia mekanis yang harus bisa dijelaskan oleh sains dan logika. Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan krisis yang terjadi. Pujangga besar Jawa, Rangga Warsita, menulis kalimat menyayat hati ini di tahun 1873. Dia merasa kalau cara pandang modern itu datangnya begitu deras, sampai tradisi Jawa kehilangan pijakannya. Momen yang dia sebut sebagai zaman edan atau era kegilaan. Jadi, intinya begini, praktek-praktek yang dulunya jadi pusat kehidupan, kayak kekuatan Jawara atau filosofi keris, mulai dapat label baru. Bukan lagi sebagai bagian dari kenyataan, tapi cuma sebagai tahayul, sesuatu yang kuno yang nggak relevan lagi di dunia baru.
Tapi, seperti yang akan kita lihat, ini bukan akhir dari cerita mereka. Disinilah ceritanya jadi seru banget. Bukannya hilang, cara-cara kuno ini malah nemuin kehidupan baru. Mereka beradaptasi, berevolusi, dan mendesain ulang diri mereka buat dunia modern. Slide ini nangkep esensinya dengan sempurna. Lihat deh, di satu sisi ada sesajen tradisional. Di sisi lain ada alat modern kayak kartu tarot dan laptop. Kebutuhan dasar manusia untuk cari petunjuk dan makna itu nggak berubah. Tapi alat yang dipakai, nah itu yang berevolusi secara dramatis. Para praktisi modern atau sebut saja dukun digital, sekarang ini menggabungkan kearifan lokal dengan peralatan baru ini. Mereka bisa pakai bacaan tarot, numerologi, bahkan teknik psikoterapi. Ini adalah bentuk sinkretisme modern, perpaduan antara yang kuno dan yang kekinian. Nah, tabel ini nunjukin sesuatu yang cerdas banget soal spiritualitas zaman sekarang. Para ahli ngebedain dua jenis pengalaman. Kalau praktisi dan kliennya sama-sama tulus cari makna, pengalamannya jadi liminal, sebuah ruang yang sakral di antara dunia nyata dan gaib. Tapi, kalau niatnya cuma buat hiburan, ya jadinya liminoid, lebih mirip pertunjukan. Ini nunjukin betapa cairnya makna spiritualitas hari ini, tergantung banget sama niat orang yang terlibat. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting. Kenapa? Kenapa sih di tengah kemajuan teknologi dan sains yang gila-gilaan, praktek-praktek kayak gini nggak cuma bertahan, tapi malah makin subur? Jawabannya, ironisnya, dari keterbatasan dunia modern itu sendiri. Sains memang bisa jelasin bagaimana alam semesta ini bekerja, tapi seringkali angkat tangan kalau ditanya mengapa kita ada di sini. Logika dan rasionalitas itu nggak selalu bisa mengisi kekosongan makna, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang kita semua punya. Kutipan dari Ibu Carlina Supeli ini merangkumnya dengan sangat pas. Ternyata ada kerinduan kuno di dalam diri kita semua. Sebuah kebutuhan akan cerita yang lebih besar, akan penjelasan yang melampaui logika, bahkan ketika kita hidup di dunia yang serba ilmiah. Dan mistisisme mengisi kekosongan ini. Dan inilah relevansinya buat kita sekarang. Di dunia global yang bikin semuanya jadi seragam, tradisi kayak pencaksilat dan keris ini jadi senjata penting buat menjawab krisis identitas. Ini bukan lagi sekedar barang antik, tapi jadi cara yang kuat buat berpegang pada akar budaya yang unik, ngasih kita rasa kesinambungan di tengah dunia yang terus berubah. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal dengan pemahaman yang baru. Jelas ya, tradisi mistis ini jauh lebih dari sekedar tahayul. Ini adalah filosofi, jalan hidup, dan sekarang jadi alat untuk menemukan jati diri. Ini menyisakan satu pertanyaan buat kita renungkan. Di dunia modern ini, seberapa banyak sih dari masa lalu kuno yang perlu kita bawa supaya kita tetap merasa utuh sebagai manusia? Terima kasih udah nonton.